Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semua sehat semua. Salam sehat ya semua ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendalami materi bab 1 yaitu mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kelas 7 semester 1. Sebelum menyimak lebih lanjut, kalian siapkan alat-alat tulisnya, buku catatan ya. Ini sudah merupakan rangkuman kalau kamu tulis, kalau misalkan nggak nututi ya, bisa kamu screenshot ya. Dipoto nanti dicatat setelah pembelajaran atau daring ini selesai. Kita lanjutkan. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan tujuan pembelajaran dari bab perumusan. Tujuan pembelajaran perumusan Pancasila itu 1, yaitu mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Yang kelima, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Kita lihat tujuan pembelajaran bersama mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Melihat dari sejarah rumusan Pancasila sebagai dasar negara, pada tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Jadi Indonesia dijajah oleh Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang juga memberikan penghargaan hadiah kemerdekaan, katanya begitu. Makanya ada yang namanya organisasi BPUPKI atau dengan bahasa Jepang disebut atau dinamakan Dokuritsu Junbi Chosakai. Ini 1 Maret tahun 1945 ya, itu dibentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai janji kemerdekaan dari Jepang, atau dengan istilah lain itu tadi, Dokuritsu Junbi Chosakai. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Di mana sidang tersebut membahas tentang dasar negara. Nih, di gedung Pancasila ini ya. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Wedyo Diningrat selaku ketua sidang, menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya
tentang rumusan dasar negara. Menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu menurut Muhammad Yamin, terdiri dari 5 unsur dasar yang akan merdeka, yaitu sebagai berikut. Maksudnya dasar negara menurut Muhammad Yamin di sini. 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan. Yang B, menurut Meister Supomo, juga terdiri dari 5 dasar, di antaranya persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Ya, ini perlu kamu catat juga ya. Terus kalau menurut Insinyur Soekarno, 5 dasar itu atau 5 unsur landasan kemerdekaan itu yaitu 1. Nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang BPUPKI yang pertama, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan rancangan Piagam Jakarta. Untuk anak-anak ya, nanti untuk Panitia 9 dan isi Piagam Jakarta serta nilai-nilai Pancasila kita bahas minggu yang akan datang ya, hari Selasa yang akan datang. Panitia 9 melaporkan hasil rumusan dasar negara pada saat sidang BPUPKI kedua dilaksanakan atau dilakukan. Pada tanggal 7 Agustus, karena BPUPKI sudah tidak ada tujuannya sudah sidang kedua, akhirnya dilanjutkan 7 Agustus itu pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya BPUPKI dibubarkan dan digantikan dengan PPKI atau bahasa Jepangnya Dokoritsu Junfi Inkai. Bukan Linkai, ini Inkai ya. Itu bukan I besar, keliru ketik kita. Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini setelah 2 kotanya dijatuhi bom atom, Nagasaki dan Hiroshima. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya ya, karena Jepang sudah
vakum kekuasaan, tidak, karena kekalahan di bom tadi, akhirnya dari pihak golongan muda menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI menggelar sidang. Salah satu hasil sidang PPKI yaitu mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara. Marilah kita lanjutkan yang kedua. Yang pertama tadi sejarah, yang keduanya sekarang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa yang disebut komitmen di sini atau yang dikatakan komitmen para perumus dasar negara adalah suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Adapun nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi dari 5 dasar itu merupakan komitmen para pendiri bangsa. Saat ini, ketika Indonesia telah merdeka, bentuk komitmen dan perjuangan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam segala aspek. Ini komitmen tadi ya, yang B. Lanjutannya. Terus selanjutnya, komitmen selanjutnya. Generasi muda perlu menyadari potensi diri dan tanggung jawabnya terhadap kemajuan bangsa generasi muda. Generasi muda merupakan agen perubahan suatu bangsa. Jadi, generasi muda merupakan harapan atau tujuan daripada pembangunan nasional Indonesia. Terus yang C, kalau yang kedua komitmen, yang A sejarah, 2 komitmen, yang ketiga sekarang nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian bisa mengamati di sini ya. Ini ada wajib militer mempertahankan bangsa Indonesia. Salah satu tugas daripada TNI kita. Dengan memahami pentingnya semangat kebangsaan dari para pendiri bangsa, kita diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme, kalian bisa memberikan contoh atau kalian bisa melaksanakan dalam lingkungan sekolah suatu misal. Contoh ya ini, keikutsertaan kalian dalam upacara bendera. Tidak membeda-bedakan teman. Saling menghargai dan saling menghormati hak dan kewajiban teman. Kalau itu di lingkungan sekolah. Kalau di keluarga ya berarti kita harus
saling hormat menghormati antar anggota keluarga, bapak, anak, ibu, kakak, adik. Mungkin kalau dalam keluarga kamu ada nenek atau kakek ya. Tuh. Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Apa toh yang dimaksud dengan nasionalisme di sini ya? Nasionalisme adalah faham kebangsaan yang mengandung kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki rasa kebanggaan sebagai bangsa atau memelihara kehormatan bangsa. Jadi kalau orang itu punya rasa nasionalisme, jiwa nasionalisme yang tinggi, maka dia akan mempertahankan negaranya atau mempertahankan ketahanan nasional. Selalu menjaga keamanan lingkungan, keluarga, masyarakat, negaranya dari ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Patriotisme ya. Ini kalau kamu amati pada gambar di layar itu apa itu? Rute Jenderal Sudirman ya toh, ditandu. Seperti kalau kita biasa menjalankan atau melaksanakan rute Jenderal Sudirman itu. Kediri Bajulan. Nah, itu juga merupakan wujud atau emansipasi patriotisme. Ya, cinta tanah air atau sikap seseorang yang rela berkorban baik jiwa maupun raga untuk mempertahankan bangsanya. Jadi tidak mementingkan kepentingan pribadi maupun golongan, lebih mementingkan kepentingan umum, lebih mementingkan kepentingan orang banyak. Untuk pertemuan anak-anakku sekalian, untuk pertemuan kali ini kita akhiri ya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini kalian setelah ini mencatat sedikit toh ini ya, enggak banyak. Biar nanti kalau ada penilaian khususnya yang dalam waktu dekat ini yaitu penilaian tengah semester, kalian bisa menjawab, bisa memahami dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.